Pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan lewat berita firman-Mu. Dan kami semakin kecil, Tuhan semakin besar selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Salut. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang iman yang bertumbuh berbuah bagi Tuhan. Jadi iman kita harus bertumbuh. Kepercayaan kita dalam mengiring Tuhan harus bertumbuh. Jangan tetap menjadi kanak-kanak. Kita bertumbuh dari bayi kanak-kanak menjadi dewasa. Iman itu harus bertumbuh dalam mengikut Tuhan. Jangan kapal selam. Jangan maju di tempat. Harus meningkat. Haleluya. Kalau kita menanam tanaman, contoh, kita tanam jagung. Ternyata jagung itu tidak bertumbuh. Bagaimana perasaan kita? Sedih dan kadang mau menangis. Kita lihat jagung itu kita tanam selama 4 bulan. Jagung pertama-tama kita bibit, setelah itu dia bertumbuh dan kecil. Selama sudah 1 bulan 2 bulan tetap kecil. Sudah mau menakali, memupuk pertama tetap kecil. Wah, gimana perasaan kita sebagai yang menanam jagung? Sedih, kerdil, tidak bertumbuh dia. Kita mau pupuk, sudah kita bersihkan, kita ronda, kita kelaris, kita pupuk kedua kali, ternyata tetap kecil, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Kita pasti gagal panen. Begitu. Kita sudah bersihkan, sudah pupuk, tetap gagal panen. Jangan sampai kita seperti itu. Amin. Sudah diberi firman, sudah beribadah, sudah bersekutu, sudah melayani Tuhan, tetap iman yang kecil, tidak pernah menjadi iman yang dewasa dalam mengikut Tuhan. Kita harus menjadi iman yang bertumbuh. Haleluya. Jangan sampai kita sudah berapa lama kita mengiring Tuhan, sudah berapa lama kita ikut Tuhan. Mungkin kita dari sejak kecil sampai sekarang, wow, melebihi umur kita atau sama dengan umur kita ikut Tuhan, tetapi imannya tidak bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Haleluya. Apalagi kalau kita menanam sesuatu, kita tanam jagung atau kita tanam pisang, kita pindah-pindahkan ke sana, pindah ke sana, pindah ke sini, kita jagung lagi, tidak bisa bertumbuh dengan baik. Sudah ditanam di sini, sudah tumbuh. Tak cocok ini. Tanam lagi sana. Dilihat lagi, proses ini. Diambil lagi dari sana, jauh, ditaruh lagi di sana. Gimana dia mau bertumbuh? Dijabut, sudah bertumbuh di sini. Dijabut lagi, dijabut lagi, tanam sana, ditanam sana. Tidak akan mungkin bertumbuh. Jangan sampai seperti itu kita. Amin, haleluya. Orang Kristen yang berpindah-pindah gereja pasti tidak akan bertumbuh. Dia di gereja sini, sebentar lagi gereja sana, sebentar lagi gereja sana lagi. Dia mau berangkat tidak bisa, sudah mau berangkat pindah lagi, pindah ke sana, pasti tidak akan bertumbuh. Makin lama mati. Jangan kita seperti itu. Haleluya. Kita harus menetap di satu tempat gereja di mana kita bertumbuh iman kita. Di mana iman kita bertumbuh, disitulah kita meningkat. Haleluya. Kecuali kalau iman kita tidak bertumbuh, boleh pindah. Contoh, kita tanam ternyata enggak bertumbuh di sini. Tanahnya ini kerdil, kita buat di sana tanah subur, boleh pindahkan. Karena tidak mungkin dia bertumbuh di sana. Kita pindahkan ke tanah yang subur. Seperti juga Kristenan. Contohnya imannya tidak bertumbuh di gereja ini. Imannya tidak menjadi dewasa di gereja ini. Makin menjauh dari Tuhan.
Lebih baik dia pindah, cari pindah gereja yang imannya, yang membuat dia bertumbuh semangat itu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara di dalam Ibrani. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal yang ke-11. Mari kita buka. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Satu ayat saja. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat di perjanjian baru? Amin. Kita baca bersama-sama. Yang tidak membawa Alkitabnya, kita dengarkan secara baik. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya ulang sekali lagi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita harus percaya, beriman kepada Tuhan bahwa Allah itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada orang berkata Allah itu tidak ada, firman yang mengatakan dia tidak akan mungkin berkenan kepada Allah, dan tidak akan mungkin dia percaya kepada Allah. Jangan sampai kita seperti ateis. Ateis, orang yang tidak percaya kepada Allah. Dia tidak mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Allah. Dia berkata Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Itu ateis. Di Eropa banyak sekali, di Belanda banyak sekali. Dan puji Tuhan saya baca di internet, sekarang banyak bangsa, yaitu bangsa Belanda, bertobat dari ateis, percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan Allah yang kita lihat itu di dalam Yesus Kristus tidak kita lihat secara kasat mata. Kita tidak bisa melihat secara mata kita sendiri ini, secara lahiriah. Tetapi kita percaya dengan iman. Haleluya. Kita percaya kepada Yesus Kristus dengan iman. Karena kita tidak melihat secara mata kita sendiri. Itulah iman kita. Karena dikatakan dalam Ibrani 11:1, iman adalah bukti dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Iman itu percaya sekalipun dia tidak melihat bukti nyata sekarang. Dia percaya, dia yakin, dia percaya kepada Tuhan sekalipun dia tidak melihat secara mata. Haleluya. Percaya nggak kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Amin. Maka Yesus mengatakan kepada Thomas, Thomas, sini. Thomas bilang apa? Aku tidak akan percaya kepada Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Murid-muridnya sudah ngomong, kami sudah bertemu dengan Yesus. Kami sudah melihat Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Petrus sudah ngomong, Yohanes sudah ngomong sama sama Thomas. Apa dia bilang? Aku tidak percaya. Kalau saya tidak menunjukkan jariku ke paku, ke lubang paku tangannya itu, aku tidak percaya. Thomas itu kurang iman, kurang percaya. Iman itu percaya sekalipun tidak melihat. Haleluya. Yakin dia percaya kepada Tuhan Allah.
Maka suatu saat Yesus dengan murid-muridnya, ada Thomas di situ. Yesus datang tiba-tiba. Thomas, Thomas, sini. Ini dia datanganku yang dimaksud. Oh Yesus, aku percaya. Maka Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Haleluya. Kita tidak melihat secara kasat mata. Kalau kita melihat secara mata, tidak bisa. Karena Tuhan kita itu kudus. Tuhan kita itu kudus adanya. Tidak mungkin bisa manusia seperti kita melihat Tuhan secara kasat mata. Buktinya apa? Musa juga nggak bisa melihat. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan Allah lewat api, maka Tuhan berkata, Musa, tanggalkan kasutmu. Maka Musa tersungkur dan tidak bisa melihat. Ketika melihat api belukar itu, ketika dipanggil Musa untuk memanggil bangsa Israel dari tanah Mesir. Haleluya. Kalau kita secara langsung kita mati, tapi dengan imanlah kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Itulah iman kita. Kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan selama-lamanya, mengikut Tuhan. Haleluya. Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita mengalaminya. Haleluya. Kami mengalami, kita mengalami, semua orang percaya mengalami Yesus Kristus Tuhan. Karena imanlah kita percaya dibenarkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu jangan sia-siakan iman kita. Kita harus bertumbuh, berakar, berbuah untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Iman kita harus bertumbuh, meningkat. Jangan makin kendor iman kita kepada Tuhan. Harus semakin maju, semakin semangat, semakin bergairah. Apapun yang terjadi, yang kita alami dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan supaya iman kita bertumbuh, berakar, berbuah di hadapan Tuhan? Yang pertama, mari kita suka mendengarkan firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita. Iman kita bertumbuh dari mendengarkan firman Allah. Roma pasal 10 ayat 17. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 10 ayat 17. Coba salah seorang membacakannya. Roma pasal 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Iman kita timbul dan bertumbuh ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman Kristus. Haleluya. Iman kita bertumbuh, semakin berakar dan berbuah ketika kita mendengarkan firman Allah, firman Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita ini tidak suka mendengarkan firman Allah, tidak suka mendengarkan firman Tuhan, lebih suka mendengarkan cerita dongeng, lebih suka mendengarkan upasa-upama, lebih suka mendengarkan turi-turian, lebih suka mendengarkan sinetron atau berita-berita di dunia ini. Kita harus berubah. Kita suka mendengarkan firman Tuhan. Orang yang suka mendengarkan firman Tuhan pasti bertumbuh imannya. Karena firman Allah adalah Allah sendiri. Dan firman itu Allah sendiri. Haleluya. Karena dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Mari kita suka mendengarkan firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan. Jadi jangan hanya di gereja saja kita membaca firman pas ibadah. Jangan saudara. Kita harus memberikan waktu kita
Adakah waktu kita membaca firman Tuhan di rumah masing-masing secara pribadi? Harus kita berikan waktu kita secara pribadi membaca. Jangan hanya waktu dengar firman di gereja, waktu khotbah seperti ini atau ibadah-ibadah yang lain. Kita harus baca dari Kejadian sampai Wahyu, dari kitab Musa sampai Pamukkapan. Haleluya. Kita harus baca itu. Jangan sampai kita lupa firman Tuhan. Karena firman Allah itu kekal selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah kekal selamanya. Haleluya. Firman on, hatani Tuhan on, dan berubah. Hatani Tuhan ini kekal. Langit dan bumi pertibion salbu oleh hatani Tuhan. Jangan sampai kita, saya sudah pernah sampaikan di sini, di akhir zaman nanti di kitab Amos, banyak orang-orang akan mencari firman Allah tetapi tidak ditemukan. Orang-orang dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan ingin mencari firman Allah. Mereka akan kelaparan akan firman Tuhan, tetapi bukan kelaparan akan makanan dan minuman, tetapi firman Allah. Mereka mencari, tidak menemukan lagi, karena sudah tutup zaman anugerah, karena sudah tutup zaman kesempatan. Sekarang belum tutup. Mari kita jangan malas-malas baca firman Tuhan. Haleluya. Jangan malas mendengarkan firman. Dan Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 1:1, jangan engkau lupa memperkatakan firman itu dan melakukannya. Bahkan dikatakan di Mazmur, jangan engkau lupa merenungkan firman itu siang dan malam supaya engkau berhasil. Haleluya. Wah, sukujo kiri kanan. Ya, ada membaca kita sepidih sampai Wahyu. Haleluya. Harus kita baca Wahyu sampai Kejadian sampai. Jangan dipilah-pilah. Jangan dipilah-pilah. Coba dikasih minum, ada di sana. Sembuh. Jadi, kita harus baca. Haleluya. Amin. Jadi jangan sampai kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak tahu firman, tidak suka firman. Orang yang suka firman, dia tidak bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Apalagi tikina memarkatkan almarhum Abang Sibi. Kamu kan di sampai mahkamah sampai 2 jam kan menjadi tenda, bisa 2 jam macam ini. Satu ngajok kurang lebih. Dia zaman ini banyak orang gak suka firman. Dia lebih suka turi-turian dongeng. Bosan. Karena apa? Dia tidak akan dipulihkan. Karena firman itu akan memerdekakan kita. Firman Tuhan itu akan memulihkan kita. Firman Allah itu akan mengubahkan kita. Haleluya. Jangan sampai bosan. Sekarang di zaman ini banyak orang akan bosan mendengarkan firman Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak terpilih masuk kerajaan surga. Bosan karena dia tidak sadar bahwa firman itu yang mengubahkan hidupnya, memerdekakan hidupnya. Firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Berapa lama kita mendengarkan firman Tuhan di gereja? Paling setengah jam, paling lama 45 menit. Kalau 1 jam ada 1 jam, tapi orang-orang yang dipakai Tuhan tidak bosan orang mendengarkan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jangan bosan. Coba kiri kanan kiri. Jangan kita bosan mendengarkan firman Allah. Haleluya. Jangan bosan. Orang yang bosan mendengar firman Tuhan ini ciri-ciri orang tidak akan bertumbuh imannya. Orang yang tidak suka firman Tuhan ini ciri-ciri orang yang tidak akan bertumbuh imannya kepada Tuhan dalam mengiring Tuhan. Orang yang suka firman Tuhan, dia itu mengingat firman.
merenungkan, melakukan, dan membagikan, menceritakan firman itu bagi orang lain. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita di sini sudah percaya Tuhan Yesus, lama kelamaan tidak mau mendengarkan firman. Jangan, saudara. Kita utamakan, kita cari firman Allah, karena firman itu Allah itu sendiri. Haleluya, amin. Saya ini baca Alkitab mau 3 kali, umurku sudah 45 tahun sekarang. Bayangkanlah, ini mau 3 kali masih ditandai sekarang. Baru 3 kali baca ini Kejadian sampai Wahyu, sekarang saya masih di kitab Yesaya. Kontinu, kadang memang iblis itu memberikan kepada kita, kepada saya, kadang lupa, tidak teliti, tidak tekun membaca. Tapi kita harus belajar. Haleluya. Karena iblis gak senang kita membaca firman. Iblis itu gak senang kita membaca firman Tuhan. Karena apa? Karena firman itu dia tahu adalah Allah sendiri. Sekarang banyak orang sibuk-sibuk gak mau baca firman. Itu strategi iblis. Mari kita belajar. Sekarang bagaimana caranya kita supaya mengerti firman itu? Kan ada, kalau kita pilih Alkitab yang baru, ada petunjuk di situ. Petunjuk ada 5 itu. Sebelum baca firman, mari kita berdoa dulu. Setelah berdoa, baru baca firman itu. Setelah baca, renungkan firman itu. Setelah renungkan, ada di situ. Bisa kita coret firman Tuhan yang penting-penting itu supaya kita ingat. Jangan sampai kita berkata, aku dusin firman, gak bisa. Boleh, istabilo. Dikasih tanda. Bisa supaya kita ingat firman itu. Amin. Haleluya. Setelah itu, ceritakan firman itu kepada orang lain. Bagikan. Dan kita berdoa, Tuhan berikan hikmat buat saya supaya saya mengerti firman ini. Firman ini. Saya sudah membaca ini. Saya baca ini. Haleluya. Kita usahakan 1 hari 1 ayat. Aduh, keterlaluan ya. Kalau nggak bisa 1 hari 1 ayat saja ada. 1 ayat saja. Nggak usah 1 pasal. Karena ada 1 pasal bisa berapa ayat? Ada sampai 50, 150 seperti Mazmur 150. 1 pasal. Nggak usah dulu. 1 hari 1 ayat. Kita usahakan baca firman. Haleluya. Saya itu baca kontinu, harus kontinu. Kita harus baca, belajar. Itu adalah peperangan rohani. Iblis tidak suka memang kita baca firman. Karena apa? Karena dia tahu firman itu akan merubah hidupnya. Firman itu akan memerdekakan hidupnya. Dan dia akan mengenal Tuhan dengan benar. Maka iblis itu tidak suka kita baca firman. Apalagi mendengarkan, apalagi melakukan, merenungkan. Tahu nggak artinya merenungkan firman? Dipikiri, dipausor-husor, di bagasi rohana. Buat tohoro HP hatan itu. Tohoro HP hatan itu hanya. Kemudian mulai mengalam huli-huli, langsung mengeram. Orang juga ngaruh. Dan boleh pasti huli-huli. Sebenarnya semua dirimu konfirmasi. Haleluya. Jangan sampai kita tidak suka firman. Kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Karena firman itu kekal selama-lamanya. Itu yang membuat iman kita bertumbuh. Anggo hatani jolma, hatani pertiwi, hatani akan malori Allah tidak bisa merubah sikap dan hati kita. Tetapi firman Allah yang merubah sikap hati kita. Haleluya. Apalagi kita nyanyi, firman-Mu yang kuasa tu merubah sikap hati. Firman-Mu yang bebaskan hidupku. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Karena firman itu dalam Allah sendiri. Haleluya. Itu yang membuat kita iman kita bertumbuh. Haleluya. Amin. Itu yang
yang membuat iman kita semakin mengenal Tuhan. Dan kita tidak akan cepat-cepat tinggalkan Tuhan. Kalau kita ingat firman, kita simpan firman, kita tidak gampang disesatkan oleh pengajaran sesat, pengajaran palsu. Coba kalau firman tidak kita ingat, tidak kita simpan di hati kita, ada pengajaran sedikit bimbang, ragu, dan dia akan tinggalkan firman Tuhan. Tapi kita harus ingat, apalagi sekarang saksi Yehova itu bidang. Dia itu pakai firman juga, tapi dicomot-comot, comot sini, comot sana, tidak lihat latar belakangnya. Jadi kalau kita baca, cepat-cepat dia akan tinggalkan itu. Dan kita apalagi tidak ingat, cepat-cepat akan jatuh dalam dosa. Orang yang tidak ingat firman pasti cepat jatuh dalam dosa. Pasti cepat dia terpengaruh kepada hal-hal yang tidak benar, kepada hal-hal yang keinginan dunia, keinginan daging. Tapi kalau kita ingat firman, maka kita akan tetap bertahan dalam kebenaran. Haleluya, amin. Itu yang pertama bagi saudara. Mari kita ingat firman, kita dengarkan firman Kristus, supaya kita bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya iman kita bertumbuh, berakar dan berbuah di hadapan Tuhan? Kita harus suka beribadah, suka berdoa, suka memuji menyembah Tuhan, suka melayani Tuhan, dan suka memberi kesaksian yang benar kepada semua orang. Haleluya. Dikatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 5, jangan engkau tinggalkan ibadahmu sampai hari Tuhan datang. Karena dalam ibadah itu kamu saling menasihati, saling menguatkan, saling menegur, saling memperhatikan dan melengkapi, saling menyembuhkan di dalam Tuhan. Haleluya. Maka Yusuf berkata apa? Pilih. Kami sekeluarga akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kami tidak akan menyimpang dari Tuhan. Kami sekeluarga akan tetap beribadah sampai akhir kami, memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, melayani Tuhan seumur hidup kami. Kita harus berkata seperti itu, Bapak Ibu. Amin. Kita harus berkomitmen, kami sekeluarga akan tetap terus beribadah, akan tetap terus berdoa, akan tetap terus memuji menyembah Tuhan dan bersaksi bagi semua. Haleluya. Ini yang membuat iman kita bertumbuh lewat ibadah. Makanya jangan bosan-bosan, jangan malas beribadah, jangan malas berdoa, jangan malas memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Karena lewat ibadah inilah kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan itu. Haleluya. Lewat melayani Tuhan kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Memang lewat firman juga kita berjumpa dengan Tuhan. Jangan sampai kita ini malas beribadah, malas berdoa, malas melayani Tuhan, malas untuk bersaksi bagi Tuhan. Orang yang malas berdoa, malas beribadah, ini imannya tidak akan bertumbuh. Tidak akan bertumbuh, pasti iman yang kiri. Kelihatan dia sehat gemuk, tetapi imannya mati. Imannya kurus, imannya mati. Karena tidak mau beribadah, karena tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab, tidak mau melayani Tuhan, tidak mau bersaksi. Mari kita berlomba-lomba di akhir zaman ini. Karena di akhir zaman ini pasti iblis akan menyusup supaya orang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan lebih suka, lebih condong ke pesta. Ke pesta yang terlarang. Walau pesta berbagai ujungnya. Walau tu gereja narawar. Tu pesta terlambat. Tu pesta terlambat. Tu gereja terlambat. Dan orang bingung saya. Lalu walau tu pesta nomor 7. Jangan sudah. Haleluya, amin.
Pertemuan-pertemuan yang lain boleh kita terlambat, tetapi untuk Tuhan, karena kita bertemu dengan Raja segala raja, Tuhan dan segala Tuhan. Haleluya, Yesus Kristus. Disitulah iman kita bertumbuh, makin mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka kita merasakan hadirat Tuhan, merasakan suara surga berjumpa di hati kita. Haleluya. Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, karena doa adalah napas orang Kristen, napas hidup kita kepada Tuhan. Kalau ada orang tidak mau berdoa, tidak suka berdoa, ini adalah napasnya sudah mati. Orang yang suka berdoa itu adalah orang yang selalu berbicara dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, ngomong-ngomong dengan Tuhan, itu berdoa. Kita komunikasi seperti kita komunikasi kepada bapak dan ibu kita, anak kita, seperti itulah kita kepada Tuhan. Haleluya. Sama seperti itulah. Apalagi memuji menyembah Tuhan, jangan malas memuji menyembah Tuhan. Kalau disuruh, mari kita bernyanyi, nyanyi, mari tepuk tangan. Mari kita manotor untuk Tuhan. Ini gak terbaik atau mari kita manotor di pesta-pesta. Wow. Alamnya mau di pesta itu tak Tuhan ini. Fokus adalah tujuan adalah Tuhan itu. Nama pesta itu tujuan. Coba lihat. Apalagi mau di pesta, manotore HP, dia totore nama HP, kita nama dia jauh nama mulu. Manotore beda tahun. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya lagi. Tidak ada. Selama hidup kita bisa. Kalau sudah mati tidak bisa. Tidak tahu lagi diri. Tang di bawah B. Haleluya. Mari kita, karena kita memuji menyembah Tuhan nanti di surga. Yang mengambil kita di surga no. Kita di surga mulai panggil Tuhan kita. Dakari B. Dang mana B, dang minum B, dang orang soal makan di musi. Kalau di surga memuji menyembah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Masa dokter kita memuji menyembah Tuhan asal mengkapo doidano. Terbiasa di bumi, di surga biawan memuji Tuhan dosa leleng. Haleluya. Haleluya, itu bahasa surga. Puji Tuhan. Tuhan kirimkan bahasa surga satu di dunia ini. Haleluya. Segala puji-pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Itu artinya. Haleluya. Di Amerika, di Israel, di Jerman, di mana-mana seluruh bangsa Indonesia ini, seluruh dunia ini. Haleluya, tetap haleluya. Amin. Percaya nggak itu? Itu bahasa surga. Tidak ada lagi terjemahan artinya, itu tetap haleluya. Puji Tuhan. Segala kemuliaan, puji-pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Makanya jangan malu-malu bilang haleluya. Itu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Itu pujian penyembahan bagi Tuhan. Jangan malu. Nak kita bebe masa cuma muslim gereja bawah ini. Lalu berangkat. Jangan sudah. Mudah-mudahan kita. Amin. Haleluya. Orang yang bertumbuh kepada Tuhan tidak akan main itu, tidak akan malu itu, menyaksikan segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam dirinya. Tidak akan. Haleluya. Lewat doa-doa, lewat puji-pujian dan penyembahan, bahkan kesaksian kita. Sekarang banyak orang bersaksi kan? Bersaksi yang membangun, yang menguatkan, maka orang itu akan bertumbuh. Puji Tuhan, saya waktu itu mau tabrakan. Tiba-tiba ada orang datang menghalangi saya untuk naik mobil itu. Entah kenapa, sudah mau berangkat. Ternyata ada tiba-tiba orang minta tolong sama saya. Tolong dulu sebentar. Ternyata mobil sudah mau lewat. Akhirnya saya tolong ini, saya tinggalkan oleh bis ini. Ternyata apa yang terjadi saudara? Di tengah jalan bis itu tabrakan. Tuhan tolong saya. Banyak orang yang meninggal. Tuhan tolong saya sehingga saya tidak ikut bis itu. Ada sesuatu yang saya tolong.
kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saksikan itu di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh baik dan teramat baik. Maka orang-orang yang mendengarkannya akan bertumbuh iman dan berkata, Tuhan itu ada. Haleluya. Saksikan kebaikan Tuhan. Saksikan segala yang kita alami. Pertolongan Tuhan Yesus Kristus yang kita alami kepada semua. Jangan malu. Haleluya. Saksikan, oh Tuhan itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Saya sakit disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Sakit saya ini parah sekali ini. Saya sakit ini setan disembuh. Saya nggak malu menyaksikan saya sakit waktu itu. Tapi lagi saya dibiarkan. Dibiarkan gue disokok di sana. Dibayar sokok di sini. Dibayar di kamar. Dibayar saya tua usdi hartonga. Tidak malu aku. Tuhan menyembuhkan. Haleluya. Sudah masuk aku ke mana? Ke itu, ke rumah sakit jiwa bidan 1 minggu. Orang-orang negeri orang Indonesia. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan menyembuhkan kembali. Haleluya. Tuhan itu baik. Dia tidak pernah berubah dan meninggalkan orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dia pasti baik dan baik selalu. Tuhan Yesus baik selalu. Mari kita supaya bertumbuh iman kita. Mari kita suka berdoa, suka melayani Tuhan, suka memuji menyembah Tuhan, suka bersaksi kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka iman kita bertumbuh. Amin. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan? Iman kita bertumbuh ketika kita melewati persoalan masalah. Haleluya. Amin. Ketika ada masalah persoalan, jangan kita berkata, Tuhan cabut masalah ini daripada aku. Tuhan Yesus besar sekali persoalan ini. Tuhan Yesus banyak sekali tantangan ini. Jangan saudara. Lewat masalah itulah kita mengenal Tuhan. Haleluya. Lewat persoalan itulah kita akan bertumbuh. Dikatakan dalam firman Tuhan Mazmur, yaitu aku berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan dan aku mengenal Tuhan dan Tuhan meluputkan. Haleluya. Ketika kita berseru kepada Tuhan dalam waktu kesesakan, dalam waktu kesusahan, dalam waktu ada masalah tantangan, kita panggil Tuhan, kita andalkan Tuhan, maka kita berkata, ternyata Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Aku tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Dan kita makin sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan bertumbuh. Haleluya. Kenapa ada masalah persoalan itu dalam diri kita? Supaya kita jangan sombong. Supaya kita jangan merasa hebat. Supaya kita merasa tidak butuh Tuhan nanti. Justru ada masalah itulah kita membutuhkan Tuhan. Haleluya. Dia tidak sanggup sendiri menjalani itu tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berarti. Oleh karena itu ketika ada persoalan itu adalah bumbu-bumbu kehidupan. Supaya kita makin kuat di hadapan Tuhan. Haleluya. Masalah persoalan itu ada untuk menguji kesediaan kita. Menguji ketaatan kita. Menguji kesediaan kita kepada Tuhan. Supaya kita makin percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kita berkata, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah memberi, aku sudah berkorban kepada Tuhan, aku sudah berpuasa kepada Tuhan, aku sudah ini dan itu. Tuhan, kenapa masalah ini nggak kunjung-kunjung selesai dalam diriku? Jangan saudara. Masalah persoalan yang kita alami itu tidak melebihi iman kita. Haleluya. Persoalan yang kita alami itu masalah keluarga kah, masalah keuangan kah, masalah pendidikan kah, masalah anak kah, masalah suami kah, masalah istri kah, masalah gereja kah, itu tidak melebihi kekuatan iman kita. Amin. Kita lakukan, kita itu ada masalah itu sesuai dengan kekuatan iman kita.
supaya kita sanggup menghadapinya. Haleluya. Maka ketika ada kita berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan pulihkan aku, Tuhan bebaskan aku, maka Tuhan menolong kita. Maka kita berkata, Tuhan terima kasih, Engkau baik, Engkau ada, imanku bertumbuh. Haleluya. Amin. Coba kalau tidak ada persoalan masalah di seluruh dunia ini, semua ada masalah. Cuma bedanya berbeda-beda persoalan itu. Baik orang yang tidak mengenal Tuhan, baik mengenal Tuhan. Apalagi orang yang sungguh-sungguh banyak masalah. Kenapa? Kenapa itu? Karena iblis itu tidak senang orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak ada persoalan. Orang yang sungguh-sungguh banyak persoalan karena dia tidak mau, iblis tidak senang kita dekat dengan Tuhan. Coba borkan mana tak ada biasa. Haleluya. Oleh karena itu jangan pernah menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama orang lain, siapapun ketika kita menghadapi persoalan. Amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah berjanji ketika engkau ikut aku tidak ada persoalan. Ketika engkau mengikut aku, melayani aku, mengiring aku, tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tapi apa yang Tuhan? Ketika engkau ikut aku, pikullah aku, sangkallah diri, ikutlah aku. Itu persoalan. Haleluya. Buktinya apa? Yesus dengan murid-muridnya naik perahu melalui danau Galilea. Yesus tidur, murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus, tetapi taupan angin goncangan menggoncang perahu mereka. Maka murid-muridnya semuanya takut dan mereka berkata, kita mau mati. Petrus, ambil kayu, ambil itu, buang air itu, karena air sudah masuk ke perahu mereka. Angin sakal begitu datang menggoncang perahu mereka. Yesus ada bersama-sama mereka. Kok ada masalah ya? Yesus tengah-tengah mereka. Kok ada angin topan, badai menerpa mereka ketika mereka melewati danau itu. Maka mereka berkata, matilah kita semua ini. Mati, ayo. Di mana Yesus? Tidur. Bangun dia, bangun. Maka Yesus berkata, ada apa? Lihat ini kita mau mati. Kenapa kamu tidak percaya? Aku bersama-sama dengan engkau di sini. Hai orang yang bimbang dan tidak percaya. Maka Yesus menghargai angin sakal dan topan itu. Maka dia tenang. Itu artinya apa? Yesus tidak pernah menjanjikan ketika ikut Tuhan tidak ada persoalan. Justru ada masalah menguji iman kita, menguji apa kita taat dan setia, tahan uji di hadapan Tuhan. Apa kita tak percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bedanya apa sih orang yang ada masalah di dalam Tuhan dan di luar Tuhan? Bedanya apa? Bedanya orang yang di luar Tuhan, dia akan mengandalkan kekuatannya. Dia akan pergi kepada dukun paranormal, dia akan pergi kepada orang pintar dan mengandalkan kekuatannya. Dikatakan dalam Yeremia 7, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang di luar Tuhan melakukan seperti itu. Atau ada lagi mengakhiri hidupnya dengan sadis. Seperti apa? Ketika ada masalah persoalan, dia gantung diri, bunuh diri, minum baygon, minum racun. Orang yang bunuh diri, saya kasih tahu sama jemaat Tuhan di tempat ini, itu adalah mendahului kedaulatan Tuhan. Dan itulah jalan tol masuk neraka. Karena dia mencabut nyawa sendiri. Yang berhak mencabut nyawa manusia itu hanya Tuhan. Haleluya. Jangan saudara dikasih. Ketika ada masalah persoalan, orang yang di luar sana cepat gantung diri di bawah Pontoge, di bawah Cade, atau pendeta gantung diri karena masalah persoalan di gereja, dia gantung diri di gandasinya. Jangan saudara. Haleluya. Jangan. Kita berkata, Tuhan beri kekuatan kepadaku. Ada lagi ketika ada di luar sana orang yang tidak Tuhan, dia pergi ke diskotik, dia pergi minuman keras, bukannya makin lari masalah, makin bertambah masalah.
Haleluya. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, ketika ada persoalan masalah, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Dia berdoa, dia berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia menyerahkannya, mengadukan persoalannya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Haleluya. Ini yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang dirahmati. Maka iman kita bertumbuh dalam persoalan yang ada. Jangan kita bilang Tuhan cabut masalah ini, Tuhan cabut persoalan ini. Jangan, saudara. Itulah buktinya Tuhan sayang buat kita. Haleluya. Amin. Jangan sampai kita berkata, Tuhan terlalu besar masalah ini. Jangan. Tidak ada masalah besar yang diberikan Tuhan kepada kita sesuai dengan iman dan kepercayaan kita. Haleluya. Amin. Inilah yang membuat kita makin bertumbuh ketika ada masalah persoalan yang kita hadapi itu. Bahkan juga saya kasih tahu sama kita jemaat Tuhan di tempat ini, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sudah ada masalah, bahkan di dalam Tuhan. Ketika dipanggil Tuhan ada juga masalah. Contoh, siapa itu? Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu meninggal. Dia pikir tidak ada masalah lagi. Dia jatuh ke jurang laut. Air. Bapak Abraham suruh Lazarus menjulurkan jarinya ke air. Terlalu panas, kurasa di sini aku haus. Itu kata orang kaya itu. Itu kan masalah kan? Masalah itu sudah mati. Dia pikir tidak ada masalah ketika mati. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu, dia makin disiksa di alam neraka. Buktinya orang kaya itu bukan dongeng, itu fakta. Haleluya, amin. Orang-orang yang di luar Tuhan tidak percaya Tuhan itu sudah di dunia selama dia masih hidup ada masalah, ketika dipanggil Tuhan lebih lagi persoalannya. Dia disiksa oleh iblis dan antek-anteknya. Haleluya. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika ada masalah persoalan itu, kita berkata terima kasih Tuhan. Lewat masalah ini ada berkat yang mengalir bagi hidupku. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang keempat, bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, kita harus berani berkorban bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kita harus berani berkorban bagi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu berkorban kepada kita. Dia menyerahkan nyawanya, hidupnya, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Kita harus berani berkorban. Berkorban dalam hal apa ini? Orang yang bertumbuh dia berani berkorban. Tetapi orang yang tidak mau bertumbuh pasti gelit dan gelit. Haleluya. Dia pasti akan sungkan-sungkan dan hitung-hitungan dengan Tuhan ketika memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati gereja Tuhan. Dia akan bersungguh-sungguh. Dia akan berkata, untuk apa aku beri ini? Dia akan memberi dengan paksa. Dia tidak ingat Tuhan lebih dulu memberkati dan menolong berkat kita. Haleluya. Maka orang yang bertumbuh itu dia murah hati. Haleluya. Amin. Murah hati itu tidak pelit. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus itu, orang yang kikir dan pelit tidak akan masuk kerajaan Allah. Bayangkan firman yang ngomong itu, bukan saya menakut-nakuti juga saudara, tidak akan mendapat kerajaan Allah. Artinya apa? Kita harus murah hati, berani berkorban bagi Tuhan, berani memberi, berani memberkati orang lain. Haleluya. Amin. Karena Tuhan lebih dulu memberkati kita, karena Tuhan lebih dulu menolong kita, karena Tuhan lebih dulu menyelamatkan kita. Jangan saudara kita berkata, untuk apa aku beri? Karena semua milik Tuhan. Langit dan bumi, emas dan perak milik Tuhan, semuanya. Haleluya. Amin. Orang yang memberi kepada Tuhan, dia berkata, apa yang kumiliki ini semuanya milik Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita hitung-hitungan, untuk apa aku memberi perpuluhan, untuk apa aku memberi ucapan syukur, buah sulung untuk Tuhan. Ini orang yang tidak menghargai kebaikan Tuhan dalam dirinya.
Apalagi dia hitung-hitungan dengan Tuhan. Mau hitung-hitungan dengan Tuhan, tidak bisa. Tuhan lebih mengasihi kita semua. Haleluya, amin. Mari kita belajar memberi, belajar memberkati orang lain. Amin, haleluya. Ibadah yang murni adalah ketika kita memberkati orang lain, nanti membantu janda-janda yang kekurangan. Jangan bilang apa? Yang kekurangan. Sekarang banyak janda-janda yang diberkati, berkasih, tapi yang dibiarkan janda-janda yang kekurangan. Kekurangan. Ada juga janda kembang kan? Ada. Duda kembang juga ada. Orang kaya dia. Kita harus tepat sasaran. Haleluya. Itu ibadah yang murni, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tidak hanya itu, bilang Tuhan bilang apa? Beri untuk pekerjaan Tuhan, itu investasi kerajaan Allah. Contoh ada orang membangun gereja, membangun pekerjaan Tuhan, beri. Itu tidak sia-sia. Haleluya. Apa yang kita beri buat Tuhan tidak akan dicuri oleh nyengat dan karat. Tetapi kalau kita memberi kepada yang sia-sia, akan dicuri nyengat dan karat dan iblis. Itulah investasi kerajaan Allah ketika kita memberi kepada Tuhan. Haleluya, amin. Coba ngomong karena jangan pelit dong untuk Tuhan. Jangan gigir untuk Tuhan. Semua yang ada kita miliki adalah milik Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Hitung-hitungan lagi. Untuk apa aku kasih perbulan ini untuk Tuhan? Untuk apa ini? Untuk kasih pendeta. Salah tujuan. Kalau kita memberi kepada pendeta, kita tidak akan diberkati. Tapi kalau kita memberi kepada Tuhan, pasti diberkati. Haleluya. Luruskan dulu pikiran kita. Luruskan dulu pola pikir kita ini. Saya tidak memberi kepada pendeta, aku memberi kepada Tuhan, pasti aku diberkati Tuhan. Haleluya. Itu luruskan dulu. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan. Maka iman kita bertumbuh. Semua yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Kepunyaan kita bukan pemilik. Kita hanya pengelola saja. Semuanya milik Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar memberi, berkorban bagi Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Yang terakhir adalah iman kita bertumbuh ketika kita menjadi contoh, teladan, tiruan, garam dan terang dunia bagi semua orang. Haleluya. Maka Rasul Paulus berkata, ikuti teladanku, cara hidupku, kasihku, kesetiaanku, keteguhanku. Ikuti, kata Rasul Paulus, karena dia sudah menjadi contoh dan teladan bagi semua orang lain. Maka Rasul Paulus berkata, ikuti cara hidupku, ikuti apa yang kau lakukan dalam mengikut Tuhan itu. Aku sudah menjadi garam dan terang dunia bagi semua orang. Maka iman kita bertumbuh. Haleluya. Jadi kalau orang masih hidup dalam dosa, itu belum bertumbuh imannya, itu bagus sekali. Gampang saja kan? Gampang sekali kan? Masih hidup di dalam keinginan diri. Ini iman tidak bertumbuh nih. Tapi kalau dia sebagai orang Kristen, dia tidak terpengaruh kepada dosa, tidak gampang jadi dosa. Dia menjadi garam dan terang dalam perkataan dan perbuatan. Ini iman yang bertumbuh. Haleluya. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi menjadi berkat bagi semua orang. Itu imannya bertumbuh dalam diri Tuhan. Dia menjadi berkat, menjadi saksi Kristus yang terbuka bagi semua orang. Wah, toh udah mati ya. Toh udah nanti wah, tak kalau masalah begini biba, tak kalau masalah lain Tuhan. Contoh ya, mulai mana suku dan sejahtera dari hati. Mulai sore nanti amatai, kurasa biba beratu lepas. Mulai amatai nanti. Nabului itu mulai di mana? Kurasa Tuhan, aku makin dekat dengan Tuhan. Itu pembawa berkat. Itu iman yang betul. Haleluya. Unang sebaliknya. Mulai bang unang romene lainnya. Mulai unang romene amat tay nanti sudah nabului itu tidak sebenarnya roh ada bang. Oh. Sebenarnya satu malah. Mulai unang terus mudah. Jangan saudara. Haleluya. Kehadiran kita dinantikan semua orang, itu yang menjadi berkat. Haleluya. Kehadiran kita ditunggu-tunggu orang, yang sampai kehadiran kita ditolak orang karena perbuatan kita yang tidak baik. Harus lakukan perbuatan yang baik yang benar. Kita akan menjadi contoh yang terang garam dunia di
dimanapun kita berada. Haleluya. Itulah firman Tuhan yang saya bagikan. Biar firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kita. Biar iman kita bertumbuh, terus berakar dan berbuah sampai iman kembali kepada Tuhan. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, ketika iman kita bertumbuh, kita suka firman Tuhan, kita suka mendengarkan dan melakukan firman. Yang kedua, kita suka beribadah, suka melayani Tuhan, suka berdoa, suka memuji dan bersaksi yang baik dan benar bagi semua orang. Yang ketiga, ketika ada masalah, jangan lari dari Tuhan. Itu iman kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Dan kita berani berkorban, berani memberi kepada Tuhan, untuk Tuhan, dan kita menjadi teladan dan contoh, maka nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya.